Sofi. Baik, nah Ibu Sofia, bagaimana kabarnya Ibu Sofi? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah ya Bu. Kalau misalnya sehat-sehat aja. Baik, sebelumnya apakah Ibu pernah mengikuti layanan konseling? Belum pernah. Belum ya, baik. Sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh 3 asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, dan lain-lain. Asas kerahasiaan menjamin semua informasi yang Ibu berikan, yang Ibu sampaikan itu tidak bocor atau tidak ada orang yang tahu kecuali Ibu dan saya. Lalu asas kesukarelaan, di sini Ibu datang dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain. Lalu ada asas keterbukaan, yang artinya Ibu itu bersedia untuk terbuka dalam menceritakan masalah yang Ibu hadapi. Bagaimana, apakah Ibu sudah paham? Insya Allah. Baik, jadi pertemuan kita kali ini dibatasi oleh waktu. Kita melakukan pertemuan dengan 15-30 menit saja. Dengan adanya waktu yang singkat ini, semoga kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya ya Bu. Nah, jika pada pertemuan kali ini masalahnya belum terselesaikan, kita dapat mengadakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana Bu? Baik. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Kayaknya Ibunya juga punya masalah. Bolehkah Ibu menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Baik Mbak. Masalah yang saya hadapi itu suami saya sekarang itu menderita diabetes. Itu udah dari 4 tahun yang lalu. Udah berobat rutin dan ikut Prolanis. Dari Prolanis itu mendapat obat, tiap bulan harus cek. Tapi ini Bu, gula darahnya itu ya susah untuk stabil. Waktu itu juga pernah operasi 2 kali. Ya itulah, karena kadang-kadang bapaknya itu makan kurang dijaga, kadang-kadang makan ya sesukanya gitu. Jadi kan sayanya itu yang merawat itu kadang-kadang ya bingung, asupan gizi juga gimana gitulah. Baik, berarti Ibu punya masalah di mana suaminya itu yang mengalami sakit diabetes sudah 4 tahun, Iya. kurang lebih. Dan Ibu sudah berusaha untuk merawat, memberikan pola makan yang cukup, memberikan obat secara rutin, mengingatkan agar untuk tetap hidup dengan sehat. Apa yang membuat Ibu itu lelah atau bingung ketika suaminya mengalami diabetes? Ya kadang-kadang bapaknya itu satu, dia kurang beraktivitas, kebanyakan kalau dinasihatin itu ya suruh olahraga atau suruh bergerak, itu seolah-olah kayak dia tuh menggampangkan dia punya penyakit. Jadi dia tuh sukanya tuh kayak santai-santai duduk, seolah-olah tuh diabetes tuh dianggapnya tuh nggak bahaya. Padahal dokter tuh udah nganjurin suruh olahraga, hidup sehat, makan teratur, jangan suka ngemil, makan porsinya juga nggak boleh banyak, harus di posisi porsi itu yang pas, nggak boleh lebih.
fisik gitulah. Berarti jadi ibu juga merasa sangat lelah, menguras energi karena ya sudah mengurus segala sesuatu mulai dari pola makan, olahraga, kondisi setiap harinya gitu ya Bu. Iya. Baik, saya bisa memahami betapa beratnya beban ibu yang dialami saat ini. Mungkin merawat orang yang sakit, apalagi diabetes itu kan Iya, termasuk betul. penyakit yang terus menerus kayak nggak mudah gitu ya Bu. Iya. Nggak sekali berobat langsung sembuh gitu Iya. ya Bu. Pasti sangat lelah perasaan ibu saat ini, wajar gitu. Apalagi saat kita merasa nggak ada yang lelah ya, karena sudah mengurus suami ibu. Apalagi kalau ibu melakukan hal sendiri. Cara lain gitu, apa cara lain yang hal yang membuat ibu itu untuk meringankan beban ibu gitu loh. Ya biasanya saya kalau ada rezeki sedikit itu untuk meringankan beban saya itu saya suka memanggil perawat untuk merawat suami saya, karena saya juga nggak begitu pintar untuk merawat lukanya. Itu yang saya ini lakukan, untuk perawat, untuk membersihkan, untuk merawatnya. Paling ya cuma berapa, paling 1 jam. Baik, mungkin juga ada beberapa cara ya Bu, yaitu seperti tadi memanggil perawat untuk meringankan beban ibu, atau mungkin bisa dengan anak-anak ibu membantu membersihkan atau merawat papa ya Bu. Dengan begitu bisa meringankan beban ibu. Mungkin salah satunya yaitu tadi ya Bu, memanggil perawat agar bisa meringankan beban ibu. Perawat itu bisa membantu membersihkan luka dari bapak ibu. Mungkin juga bisa dengan anak-anak ibu untuk membantu membersihkan luka papa gitu. Iya, tapi kan anak-anak saya kan udah pada sibuk sendiri-sendiri, nggak tiap hari datang ke tempat ibu, paling seminggu sekali nengokin. Selebihnya ya ibu sendiri yang bersihin, yang ngurusin tiap hari. Saya mengerti, mungkin memang anak-anak seringkali memiliki kesibukan masing-masing ya Bu. Mungkin ibu juga mencoba untuk berbicara dengan anak-anak ibu agar bisa membantu kepekaan terhadap kebutuhan ibu. Mungkin ibu bisa mengatur waktu agar mereka lebih memahami betapa pentingnya peran mereka dalam membantu ibu. Mungkin anak-anak bisa meluangkan waktu untuk membantu ibu dalam mengurus papa. Ya paling anak-anak kan bisanya kan hari Minggu, paling kalau hari Minggu datang yaitu nasihati bapak, suruh rajin berobat, itu lukanya dirawat, jangan sampai lukanya menjadi parah, menjadi beban saya. Paling anak juga nasihatin gitu, suruh jaga bapak, hati-hati makannya, harus dijaga pola makan, pola hidup, biar nggak terlalu membebani saya. Paling ya anak begitu aja nasihatin ya gitulah anak bisanya ya, karena anak juga punya kesibukan sendiri. Paling ya dengan cara ya bantu nasihatin papa, ya bantu ekonomi. Selainnya ya karena di sini hanya ibu sama bapak, ya itu aja. Paling kalau butuh apa-apa, butuh perawat ya paling ya saya minta tolong perawat, suruh merawat. Baik, saya senang jika itu bisa membantu ibu. Selain itu mungkin ibu juga bisa mencari dukungan dari seperti anak bisa mendukung ibu untuk lebih semangat membantu papa, dan bisa
memberikan semangat kepada papa ya Bu. Itu juga dukungan dari pengalaman atau informasi tentang cara-cara perawatan penyakit tersebut yang lebih efektif gitu. Mungkin itu bisa membantu ibu agar tidak merasa sendirian. Ya, terima kasih atas segala informasinya tentang cara perawatan, kesehatan. Semoga ini semua bermanfaat buat saya dan papa. Semoga dengan ilmu-ilmu ini saya jadi mengerti cara merawat orang yang punya penyakit diabetes, secara rutin merawatnya gimana. Baik, saya senang bisa membantu ibu. Baik, saya juga senang bisa membantu ibu. Tapi ibu harus ingat, ibu itu tidak sendirian. Masih ada anak atau mungkin seorang yang bisa mendukung ibu dalam perjalanan mengurus papa. Ada banyak cara untuk mendapat dukungan dari keluarga maupun pihak luar. Semoga ibu bisa menemukan solusi yang membuat beban terasa ringan, tidak capek. Jika ada hal lain yang ingin dibicarakan, saya siap membantu ibu kapan saja. Baik Mbak, lain kali bila aku memerlukan Mbak siap aku panggil. Dan terima kasih juga atas ilmunya Mbak, atas segala apa yang Mbak berikan untuk saya. Semoga bermanfaat untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan apa yang Mbak berikan ilmunya untuk saya, dan kedepannya mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi untuk menjalani semua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu.